Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kesehatan, serta kelapangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tidak lain untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tak lupa pula sholawat serta salam kami ucapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan qudwah terbaik yang perlu kita contoh, yang membawa kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang penuh dengan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang berada pada kelompok pertama. Ya, perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Yang kedua ada Aulia Salsabila. Yang ketiga ada Andi Nurwahida Asmi Safitri. Yang keempat ada Yuni Indrawati. Yang kelima ada Kristiani Tandirani. Yang keenam ada Andi Nuraini. Dan yang ketujuh ada Sumarni. Ya, pada kesempatan siang hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan dan membuka dan menutup pelajaran. Ya, poin awal yang akan kita bahas yaitu hakikat keterampilan dasar mengajar. Di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh dari latihan dan pembelajaran. Keterampilan mengajar pada dasarnya merupakan salah satu manifestasi dari kemampuan seorang guru sebagai tenaga yang profesional, dalam hal ini profesional dalam mendidik. Sedangkan definisi mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara yang paling singkat dan tepat. Howard berpendapat bahwa mengajar merupakan salah satu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, cita-cita, dan penghargaan yang ada pada dirinya. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa keterampilan dasar mengajar itu sangat diperlukan oleh seorang guru sebelum dia memulai proses pembelajaran. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Dalam keterampilan dasar mengajar, ada 8 keterampilan yang dapat digunakan guru selama proses belajar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak yang positif. Keterampilan bertanya dibedakan atas 2 keterampilan. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau yang disebut dengan reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah itu bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau yang biasa disebut dengan feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan, terdiri dari beberapa komponen, yaitu penguatan verbal, diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pengajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu variasi dalam cara mengajar guru meliputi penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan konteks pandang dan gerak, gerakan badan mimik, variasi dalam ekspresi wajah guru, dan pergantian posisi guru dalam kelas.
Selanjutnya yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyampaian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pelajaran atau set induction adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondusi bagi siswa agar mental dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga membawa pengaruh positif terhadap kegiatan belajar mengajar siswa. Sedangkan menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk. Keterampilan yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar. Yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Komponen keterampilan yang digunakan adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan. Ya, baik. Selanjutnya ada keterampilan dasar dan menutup pelajaran. Dalam membuka pelajaran, seorang guru haruslah memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan seorang guru untuk menarik siswanya, seperti penggunaan gaya mengajar yang bervariasi. Selanjutnya, penggunaan alat bantu mengajar serta pola interaksi yang tidak monoton itu saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara menunjukkan kehangatan dan keantusiasan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan mengemukakan ide-ide yang bertentangan, serta guru dapat memperhatikan minat siswa ini ada di mana. Nah, yang ketiga yaitu memberikan acuan. Nah, di sini usaha memberikan gambaran yang jelas kepada siswa mengenai yang akan dipelajari dengan cara menggunakan atau mengemukakan secara spesifik dan singkat tentang pelajaran yang akan dipelajari. Misalnya seperti mengemukakan kompetensi dasar dan indikator dari hasil belajar. Nah, yang keempat atau yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam membuka pelajaran yaitu membuat kaitan. Bahan pengait di sini sangat penting digunakan bila guru ingin memulai pembelajaran baru, seperti mencari batu loncatan dari pengetahuan yang telah dimiliki oleh seorang siswa, dengan guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui siswa sebelumnya, dengan mengusahakan kesinambungan yang lalu dengan pelajaran yang sekarang. Nah, beralih ke keterampilan dasar dalam menutup yang perlu diperhatikan oleh seorang guru, seperti 1. Meninjau kembali dengan cara merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi dengan berbagai bentuk evaluasi, misalnya mendemonstrasikan keterampilan, selanjutnya meminta siswa mengaplikasikan ide baru dalam situasi baru, selanjutnya mengekspresikan pendapat siswa sendiri
dan memberikan soal-soal tertulis serta mengekspresikan ide baru dalam situasi lain ya dengan menggunakan soal tertulis. Selanjutnya yang ketiga itu memberikan dorongan psikologi atau sosial, dan yang terakhir yaitu interaksi guru. Di sini interaksi guru dengan siswa harus saling menghargai dan dapat memberikan dorongan psikologi dan sosial dengan memuji hasil yang dicapai oleh siswa tersebut. Sehingga hal ini dapat meningkatkan pentingnya materi serta memberikan harapan positif kepada siswa agar menimbulkan atau meningkatkan tingkat percaya diri siswa akan potensi yang ia miliki sendiri. Mungkin hanya itu dari keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran.